Seiring dalam jubarabah. Barabah lalu barang pun tiba. Seiring salam nan jo samba. Dari kami nan batigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, pecinta Syahrul Quran yang kami banggakan. Hadirin wal hadirat, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, Penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika. kehidupan yang indah sudah terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini sampai masa yang akan datang. Sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara. Estafet perjuangan terhadap bangsanya karena mengingat berapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai penerus generasi bangsa. Untuk itu, remaja dan pemuda sebagai penerus generasi. Sebagai judul Syahrul Quran yang akan kami bawakan dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan takutlah kamu kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka takut atas kesejahteraannya. Oleh sebab itu, maka bertakwalah kepada Allah dan bertutur kata dengan yang baik. Hadirin hadirat, menurut ayat ini Allah menyuruh kepada kita semua agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, Mental, ataupun intelektual. karena ini biasa menyebabkan kemunduran, maka bisa dipastikan jika mereka mudah hanyut dalam gelombang bencana, kemerosotan moral, Pergaulan bebas, penyalahgunaan media, modal utama masuk neraka. Maka upaya kita dalam membentengi diri dari hal tersebut adalah meningkatkan intelektualitas dan pemahaman manfaat dan mudarat diri sebuah pergaulan dan media. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan ada lima hal yang harus kita hindari dalam kelemahan. Yang pertama, lemah fisik. Yang kedua, lemah harta. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang paling ditakutkan, lemahnya akhlak manusia. Dan Insinyur Soekarno, sang proklamator, mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, maka aku sanggup memindahkan kutub utara ke selatan. Akan tetapi, berikan aku 10 pemuda, aku sanggup mengguncang dunia. Hadirin,
Di negara Indonesia ini, sejarah telah membuktikan kepada kita semua masa kebangkitan, detik-detik proklamasi sampai menjelang proklamasi dikumandangkan. Berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Sofia yang diperani oleh Trikoro Darmo. Sejarah ini mengajarkan kepada kita semua agar tidak mengurangkan semangat kita dalam berjuang. Allah juga berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Kami ceritakan kepada Muhammad cerita mereka dengan sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami sudah bertambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat, ayat ini merupakan khabariyah ilahiyah, suatu cerita dari Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa remaja dan pemuda sangat berpengaruh dalam bangsa ini. Maka dari itu, kita sebagai remaja dan pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi, because the foundation of every state is of co-education of its youth. Landasan dari setiap negara adalah pendidikan kaum mudanya. Maka dari hal itu, kita sebagai remaja dan pemuda harus memiliki semangat yang tinggi serta tanggung jawab dalam kelangsungan nusa, Bangsa dan agama. Hal ini juga menjadi pusat perhatian bagi kita semua, karena kita adalah remaja dan pemuda saat ini dan masa yang akan datang sebagai penerus generasi bangsa. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.